Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Etika Bisnis Islam akan menyampaikan materi etika dalam bidang produksi. Nama anggota kelompok kami yang pertama Riza Nurfitriani NIM 12402193005, yang kedua Vimala Damayanti NIM 12402193014, yang ketiga Cantika Kilang Berlian NIM 12402193027, yang keempat Kuning Muntafiah NIM 12402193038. Submateri yang akan kami bahas, yang pertama prinsip efisiensi tidak tafsir, yang kedua orientasi pada kemaslahatan, dan yang ketiga faktor-faktor produksi tanah, modal, dan manusia. Saya Riza Nurfitriani NIM 12402193005 akan menyampaikan submateri yang pertama, yaitu prinsip efisiensi tidak tafsir. Efisiensi menurut KBBI adalah ketepatan atau kesesuaian dalam menjalankan sesuatu atau menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya, dan mampu melaksanakan tugas secara tepat dan cermat. Secara sederhana, efisiensi merupakan tidak menghambur-hamburkan sesuatu atau tidak boros. Konsep efisiensi ekonomi secara umum diartikan sebagai perbandingan input yang ada dan output yang dihasilkan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, seseorang selalu melakukan seefisien mungkin. Dengan melakukan kegiatan secara efisien, tidak saja meringankan pekerjaan, namun juga akan menambah keuntungan dalam berbisnis. Maka dari itu, efisiensi ini erat kaitannya dengan hemat atau tidak boros. Sistem ekonomi ini tidak terlepas dari nilai-nilai agama Islam yang telah tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pandangan Barat, ekonomi berkaitan dengan materi ansij, yang mana wacana yang berlaku di bidang produksi, distribusi, konsumsi, kekayaan, dan yang lainnya. Selain itu, keseimbangan alokasi efisiensi individu maupun kelompok akan efisien jika sudah mampu memaksimalkan faktor produksinya. Dan sistem ekonomi Islam dituntut untuk tidak mengkonsumsi atau mengeksploitasi nikmat yang diberikan Tuhan secara berlebihan. Dalam Islam juga telah dianjurkan untuk memberikan sebagian harta kepada seseorang yang kurang mampu. Dengan begitu, setiap manusia dilarang tabzir. Tabzir merupakan memberikan harta terhadap orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Ada juga yang mengatakan tabzir adalah menggunakan harta atau sesuatu yang bukan disyariatkan Islam. Makanya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan juga Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berusaha dan bersyukur atas apa yang mereka miliki. Saya Vimala Damayanti NIM 12402193014. Selanjutnya menjelaskan materi mengenai orientasi pada kemaslahatan. Yang pertama ada hifzu ad-din. Artinya memelihara agama merupakan tanggung jawab seluruh muslim. Kewajiban setiap muslim yang menjalankan rukun iman dan rukun Islam sebagai pedoman hidup. Menilai manusia sebenarnya dapat dilihat dari kekuatan memegang teguh nilai-nilai yang ada pada pedoman agamanya, menjalankan pada kegiatan yang telah diatur Allah agar mendatangkan manfaat yang baik. Contoh implementasi pada bidang produksinya yaitu larangan melakukan aktivitas produksi yang telah diatur dalam Al-Quran, tidak mengambil keuntungan dari alam dengan berlebihan yang akan menyebabkan eksploitasi sehingga mendatangkan kerusakan. Selanjutnya ada hifzu an-nafs, yakni memelihara jiwa, yaitu menjaga jiwa dan raga agar tetap dapat melakukan aktivitas dengan semata-mata menjalankan roda kehidupan dunia yang kelak akan menghantarkan kehidupan di akhirat. Implementasinya yaitu memproduksi makanan dan minuman yang tetap mengutamakan kesehatan tubuh dibandingkan dengan nafsu yang tidak memperhatikan kesehatan tubuh. Selanjutnya hifzu al-aql, yaitu memelihara akal. Adalah memelihara akal supaya akal tidak rusak baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik maksudnya akal tidak dirusak dengan sesuatu secara fisik, sedangkan secara non-fisik maksudnya akal tidak
dicuci otaknya dengan hal-hal yang negatif. Implementasinya, tidak memproduksi barang atau produk yang dapat mengancam kerusakan otak seperti narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Kemudian ada hifzu an-nas, yakni memelihara keturunan, yaitu menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia. Dalam pandangan Islam, kehidupan bukan sekedar kehidupan dunia tetapi juga kehidupan di akhirat. Implementasinya yaitu dalam mengelola sumber daya alam dengan tidak berlebihan, dengan memegang teguh prinsip bahwa kebutuhan yang diperlukan manusia memiliki batas. Yang terakhir ada hifzu al-mal, yaitu memutar harta agar tetap produktif, agar harta tidak mengendap dan rusak yang bisa menyebabkan perputaran uang lambat dan dapat mengganggu stabilitas roda perekonomian. Implementasi pada bidang produksinya yaitu selalu memutar uang yang diperoleh untuk terus diinvestasikan dan dikembangkan. Jangan sampai uang yang diperoleh dari keuntungan aktivitas produksi ini disimpan atau ditimbun, karena penimbunan uang akan merusak roda perekonomian. Saya Cantika Gilang Berlian, NIM 12402193027, akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu sub ketiga tentang faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi di sini antara lain yang pertama ada tanah, yang kedua ada modal, yang ketiga ada manusia atau tenaga kerja, dan yang keempat ada keterampilan. Nah, untuk faktor-faktor produksi yang pertama yaitu tanah atau alam. Faktor ini merupakan faktor dasar dalam produksi. Alam yang dimaksud di sini adalah bumi dan segala isinya, baik yang ada di atas permukaan bumi maupun yang terkandung di dalam bumi itu sendiri. Dalam produksi, semua itu dikategorikan sebagai sumber alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia, menurut Said Sa'ad Marton tahun 2004. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan pemanfaatan tanah mati atau ihya al-mawat sebagai sumber daya bagi kemakmuran rakyat. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi dorongan kepada seseorang dalam mengembangkan atau mengelola tanah. Menurut Muhammad tahun 2004, Islam juga membolehkan pemilik tanah menggunakan sumber-sumber alam yang lain sebagai bahan produksi. Untuk faktor produksi yang kedua adalah modal. Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu produksi. Oleh karenanya, tanpa modal produsen tidak dapat menghasilkan barang maupun jasa. Menurut Muhtar Effendi, modal adalah sejumlah daya beli atau yang dapat menciptakan daya yang dipergunakan untuk suatu proses produksi. Tanpa modal, maka tidak dapat berproduksi dan membangun. Menurut Ika Yunia Fauzia dan Abdul Qadir Riyadi, dalam Islam modal haruslah bersumber dari sesuatu yang bebas dari riba, sehingga dapat tercapai suatu kebaikan dalam aktivitas produksi dan tercapainya maslahah. Muhtar Effendi membedakan modal berdasarkan sumber modal. Yang pertama, modal yang bersumber dari alam. Semua kandungan dari sumber daya alam yang belum dinyatakan dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dapat dipergunakan sebagai modal produksi. Yang kedua, modal sendiri. Apapun yang menjadi milik seseorang dapat dijadikan modal bagi usahanya sepanjang milik atau barang tersebut tidak dilarang atau dinyatakan haram. Yang ketiga, modal pinjaman. Pinjaman yang diperoleh dari orang ataupun lembaga dan digunakan sebagai modal dapat mengatasi kekurangan modal produksi dengan catatan sistem pinjaman yang digunakan tersebut tidak boleh mengandung unsur riba. Saya Kuni Muntafi'ah NIM 12402193038. Di sini saya akan menerangkan faktor-faktor produksi yang ketiga, yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan faktor pendaya guna dari faktor sebelumnya, yaitu faktor alam. Tenaga kerja juga merupakan aset keberhasilan suatu perusahaan, karena kesuksesan suatu produksi terletak pada kinerja sumber daya manusia yang ada di dalamnya.
Tenaga kerja yang memiliki skill dan integritas yang baik merupakan modal utama bagi suatu perusahaan. Tenaga kerja merupakan pangkal produktivitas dari semua faktor produksi yang tidak akan bisa menghasilkan suatu barang atau jasa apapun tanpa adanya tenaga kerja. Faktor-faktor produksi yang terakhir yaitu keterampilan. Keterampilan kerja karyawan akan terasa apabila karyawan tersebut sering berlatih dan juga sering melakukan pekerjaan tersebut. Sesuai dengan pendapat Triton 2009, bahwa keterampilan adalah hal-hal atau langkah-langkah yang sering kita kuasai karena kita melatih atau melakukannya secara terus-menerus. Karyawan yang memiliki keterampilan kerja yang baik akan mempermudah karyawan dalam bekerja, karena karyawan yang memiliki keterampilan yang baik akan menjembatani karyawan dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan suatu produk dengan kuantitas yang besar tanpa mengurangi kualitas dari suatu produk tersebut. Dan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.